Apa itu boy? Tuh berubah keluar wujud nenek-nenek. Keluar tuh nenek-nenek pakai baju kebaya sama baju apa? Sarung samping itu, kain itu ya, pakai kain. Nenek-nenek itu kan baju kebaya sama kain. Nah itu nggak lama nenek-nenek begitu dia diem, tahu terus si nenek cuma begini, gue yang sama lepet yang lihat, begini. Nah kan yang disalak udah nih tadi. Gue penasaran sama dua lagi nih, yang di Pulau Sari sama yang di Ciremai. Kalau yang di Pulau Sari tuh gimana tuh bang? Kira-kira cerita mistis itu yang di Pulau Sari. Cerita mistis tahun berapa ya? Tahun 2008 silam. 2008 atau 2009 awal kayak, lupa gua. Jadi di Pulau Sari ini tuh ada sesuatu yang sedikit janggal juga yang gua temuin sama teman-teman satu tim. Jadi ceritanya kita naik normal biasa. Nah di awal itu kata orang-orang penduduk di Pandeglang itu, kalau bisa kalau nemu duit jangan diambil katanya. Kalau nemu duit nih berapapun itu taruh lagi aja. Emang kenapa? Enggak, taruh lagi aja. Nah mungkin nggak dijelasin mereka juga gitu kan. Nah, terus jika cerita mungkin salah satu dari kita ada yang ngambil duit tuh, gua nggak tahu siapa, gua nggak tahu. Nah di awal pun udah beda Pak. Kita mau nge-track itu dihalang sama ular. Nah ular itu logikanya di gunung itu jarang ditemuin. Iya kan, karena kan ular kan dia kan darah dingin ya, nggak mungkin ada di dataran tinggi yang begitu dingin gitu kan. Jarang kalau ular itu jangan ketemu. Bahkan hampir lu nggak pernah lihat ada ular di gunung. Nah ular itu pas kita mau nge-track kecil, sejengkal lah, 1 jengkal. Itu ular malang, dia jalan enggak, mundur enggak, gerak enggak. Logikanya ular kalau ketemu orang pasti lewat, cepet. Itu diem ular. Nah kata abang gua tuh Sinday, jangan yang lewat dulu kayaknya, udah biarin kita diemin aja tuh ular. Akhirnya gua nggak tahu dah ular itu dibahasain atau apa. Mungkin kalau kata orang lu musyrik lu gitu kan, ular diajak ngobrol gitu. Tapi kan gini loh, kita itu bicaranya bukan musyrik ataupun percaya tahayul, bukan. Kita cuman wajar bahasanya itu ngebahasain lah, ngebahasain lah kalau kita itu mau lewat gitu kan, ataupun ya maaf kalau ngerasa terganggu. Nah setelah dibahasain itu ular lagi lucu, aneh bin ajaib. Itu ular yang tadinya sejengkal itu berubah jadi 2 jengkal. Manjangnya. Ini nyaksiin semua kita yang di Pulau Sari. Gila nggak lu? Kita sempat mundur, diam nggak lama, udah di jalan pergi. Nah, udah kita pergi, kita lanjut jalan. Itu Pulau Sari emang gunung unik, gunung kecil tapi treknya matil. Matil treknya dia. Sampai kita di kawah Pulau Sari. Di kawah Pulau Sari itu di situ ada namanya sebutannya Emak Pulau Sari. Kalau kita sih nyebutnya Emak Pulau Sari. Dia itu tinggal di sebuah saung ya, bukan bedeng. Kalau bedeng terlalu mewah. Itu cuman kayu sama terpal. Dia hidup di situ cuma berdua sama anaknya. Jadi dia itu rumah udah nggak punya rumah, atau pokoknya dia itu udah hidup di gunung aja, suami udah nggak ada. Jadi dia cuma hidup sama anaknya di hutan di Pulau Sari itu, di Kawaratu. Ya nyiapin makanan buat anak-anak gitu, yang mau dibawa syukur nggak pun nggak masalah. Emak Pulau Sari itu. Nah sekali kalau gue itu kalau naik gunung, kalau ketemu orang-orang situ asli, gue paling suka itu ngegali
sejarahnya apa sih, Sejarah. terus di sini itu apa yang sering terjadi gitu kan, biasanya apa, terus suka nemuin apa gitu kan. Pasti kan yang namanya dia tinggal di situ pasti tahu lah gitu kan ya. Yang gua salutnya di situ dia cuma pakai baju kebaya sama baju biasa aja gitu, nggak pakai jaket, nggak pakai apa, bisa pada dingin gitu kan ya. Kata Mak Basecamp, ini di Pulau Sari itu pada bulan apa tuh gua lupa, itu ada hari yang nggak boleh ada orang yang ada di Pulau Sari, karena di hari itu gua nggak tahu, lupa hari apa ya, binatang satupun nggak ada yang keluar, sampai semut pun nggak ada yang mau keluar di Gunung Pulau Sari itu. Gua nggak tahu udah ada sejarah apa di Pulau Sari itu. Nah dulu kata Mak Basecamp dulu itu di Kawaratu itu banyak candi, ada candi-candi peninggalan kuno, cuman udah dibawa sama ya orang-orang pemerintah lah gitu kan, buat ditaruh di museum atau apa gitu, nggak tahu. Nah sekarang udah nggak ada. Nah terus dulu di puncak Pulau Sari itu ada lubang itu seukuran tangan manusia, cuman muat satu. Jadi orang-orang situ itu percaya kalau setiap hari apa ataupun setiap bulan apa ataupun mau hari apapun, kalau naik ke puncak itu kita masukin tuh ke lubang itu tangan. Nah apa yang kita dapat? Nah kalau ditarik sama dia keluarnya padi, berarti kita harus tanam padi menurut kepercayaan mereka. Nah, gitu kan. Oke, kalau dapatnya seumpama uang, mungkin dia harus usaha ataupun apa menurut kepercayaan mereka. Cuman kalau sekarang ya karena udah nggak kerawat ya sampah melulu lubang itu, dan lubang itu pun juga udah mulai kekikis, hilang. Nah, di sini itu kan ada satu lagi namanya makam apa ya disebutnya, makam Kabayan disebutnya di Gunung Pulau Sari itu. Ada di Gunung Pulau Sari itu, terus disebutnya di situ itu di makam itu tuh ada batu ngambang. Jadi ada batu, ini pohon, jadi batu itu tuh akar lah mungkin ya. Si akar itu ngelilit batu itu sampai batu itu keangkat di tengah-tengah pohon. Disebutnya batu apung atau batu apa, atau batu ngambang lah gitu pokoknya. Ada di Pulau Sari itu, cuman nggak semua orang yang bisa nemuin pohon itu sama makam Kabayan itu. Makamnya panjang. Beres, kita ketemu di Pulau Sari, kita sampai puncak, kelar foto-foto. Ya karena memang gitu-gitu aja, karena memang gunung itu dulu tuh belum terjamah banget, belum terjamah sama pendaki-pendaki, jarang aja pokoknya pendaki gunung itu. Singkat cerita kita turun. Nah, ini di sini nih yang boleh ketemu mistis. Setelah kita turun, posisi kemalaman. Nah, posisi kemalaman, akhirnya gini aja, udah kita ngecamp aja. Kita ngecamp di sini, nggak apa-apa lah. Besok sehari lagi baru kita pulang. Ya percuma kita pulang juga nggak ada akses, angkot udah pada nggak ada. Zaman dulu susah transportasi, karena akses nggak masuk sih. Ya udah, kita bikin tenda. Nah, kita baru ngehnya pun ketika udah pulang. Ternyata kita bikin tenda itu di tempat tadi itu ada ular di situ. Terus yang kedua, si pasukan itu ada yang mau duit juga di situ, ambil duit itulah. Duitnya itu nggak seberapa, cuman ribuan. Baru ngehnya setelah pulang. Nah kita bikin tenda. Nah masak gitu kan, bikin 2 tenda nih, kita bikin 2 tenda, kita masak segala macem, biasa aja normal gitu. Nah nggak lama si Endai itu sama siapa ya yang turun ke bawah, aduh gue udah pada lupa lagi. Endai kalau nggak salah, Martin tahu si Edot sama si Toge Jaya tuh, ada tuh namanya Bang Toge. Turunlah ke bawah dia, maksudnya dia sekalian mau ke perkampungan lah, mau ke perkampungan warga, mau cari angkot gitu buat besok gitu kan. Besok sih adanya malam cuma tanggung, maksudnya bilang pesen lah dari sekarang gitu kan. Udah gitu mereka turun ke bawah, mereka udah sampai perkampungan, mereka juga udah sampai. Kita di atas nih, di atas. Lah kok ini kok suasana lain, hawanya itu udah lain, pokoknya hawa lain, udah lain. Nah singkat cerita, nggak lama ada hal yang aneh
kok ada anjing. Ya kan, tadinya gue mikirnya anjing warga kali ini mah. Namanya orang-orang yang di gunung itu rata-rata pasti, khususnya para petani di gunung ya, pasti pada punya anjing buat ngusir hama babi kan biasanya kan. Nah, kok ada anjing? Pertama satu, kita nggak mikir jauh, kok ini anjing ngegonggong aja, gitu kan. Satu, nggak lama datang lagi anjing, des, gonggong sama, nggak lama datang kanan kiri nih mulai anjing banyak. Itu anjing sampai ngerubutin tenda kita tuh, ngelingkar gitu kan. Wah udah nggak beres nih kata kita nih, kata anak-anak juga, wih jah ini udah nggak beres ini jah, udah bagus sangka aja dulu. Nah udah mulai nggak lama, udah nggak beres, ada datang nggak tenang gua, mana lagi masak lagi. Masak apa tuh kalau nggak salah gua, masak bubur kacang hijau. Iya inget gua bubur kacang hijau sama si Endut tuh, si Endut yang masak bubur kacang hijau sama si siapa ya, sama Teh Indah atau sama siapa kali gua nggak tahu dah. Nah lagi masuk bubur kacang hijau lagi kan, lagi mendidihnya. Nah mulai lepet, gua pada ngomong lepet bilang ini, ja suasana udah gak kondusif nih, gimana gulung jangan tenda, apa bongkar aja, kita cabut ke bawah, kita susul ke Andai. Tak dulu pet, kata gua, ini udah gak kondusif ya, tak dulu coba kita bagus sangka aja dulu ya, udah gak kondusif ini, gimana, tapi jangan panik ya. Oke, kata gua. Nah diem dulu tapi udah terlalu udah tahu kita matangin bubur kacang hijau dulu. Gua duduk di posisi itu di tenda nih, anak-anak di depan, gua di sini. Ya di tenda sini nih, gua di sini nih, di pinggir tenda sini. Gua duduk. Lah, perasaan gak ada pohon. Ada pohon satu. Gua bilang sama Lepet, Pet, kan nggak ada pohon kan? Pet, tadi kan nggak ada pohon. Iya, nggak ada. Kenapa ada pohon? Ya udahlah, kita mikirnya, ya emang pohon kali, kita aja nggak ngeh gitu kan. Kita ngobrol lagi, nyantai lagi sambil ya nenangin pikiran lah gitu, maksudnya biar nggak kepikiran aneh-aneh. Nggak lama tuh pohon bengkok gini, dari pohon begini, itu pohon begitu tuh. Gini, kayak gini kayak orang sujud tuh, gini. Iya, pokoknya berubah posisinya gitu. Ya kan? Kata gua, Pat, di pohon begitu, gitu kan? Begini. Apa itu mau? Terus nggak lama tuh si pohon itu berubah, pokoknya berubah aja kayak pelan kayak, tau nggak lo asap rokok tuh? Iya. Itu tuh berubah tuh merinding tanganku anjing, tuh berubah keluar wujud nenek-nenek. Tapi nenek-neneknya itu bentuknya itu apa sih, samar hitam keremang-lemang gimana sih, kayak nggak jelas nampak kayak orang asli gitu loh kan. Keluar tuh nenek-nenek pakai baju kebaya sama baju apa, sarung samping itu, kain itu ya, pakai kain. Nenek itu kan baju kebaya sama kain. Nah itu nggak lama nenek begitu, dia diem, tahu si nenek cuma begini, gue sama Lepet yang lihat begini, begitu. Bongkar tenda, nggak makan deh juga nggak tuh yang tadi di bawah, mereka udah punya perasaan gak enak. Man center itu bongkar tenda cepat. Tapi nenek masih di situ. Iya, tapi sampai ngejulin lidahnya aja begitu. Iya, meletin lidah itu langsung. Pakai kompor yang panas, saya bubur kacang hijau pas bawa aja mau langsung. Tuh tenda langsung gitu. Wow. Ya, lupa. Udah pasak betot gitu kan, turun. Lari ke bawah. Sampai lari ke bawah, des, baru dibilang sama warganya. Atau kunaon ngecamp di dinya. Kata orang Pandeglang, kenapa nggak camp di situ? Hatu pak, kita makan nggak tahu. Aduh, ceng katanya. Janganlah kalau bisa mah. Cuman dia nggak cerita. Cuman gitu doang. Kenapa nggak camp di situ? Udah di sini aja ya. Udah, bapak katanya nggak pulang. Bapak buka warung di sini udah sampai pagi. Kata dia, buka sampai pagi di sini. Udah terserah kalian istirahat di sini. Yang penting jangan di sana, ya. Nanti besok pagi. Kata si bapak itu besok baru tadi cari angkot buat pulang ya, jangan pokoknya. Nah di situ akhirnya gue sumpah, gue situ besok siang pas mau pulang udah mau naik angkot,
mulai saat ini sampai seterusnya cukup gue 2 kali ke Pulau Sari, kata gue digituin. Gue nggak bakal mau nginjak lagi Pulau Sari, kata gue. Kalau gue sampai nginjak Pulau Sari lagi, gue bakalan sial seumur-umur, kata gue. Sumpah gue, kata gue digituin. Gitu gue sumpah. Wah, asli. Di Pulau Sari. Nah, sekarang gue cerita di segmen cerita mistis gue yang di akhir nih, di Gunung Ciremai.